Penjumlahan dalam bentuk desimal seperti apa sih? Contohnya di sini Ustazah punya angka 1,2 ditambah 3,3. Ya, menghasilkan berapa sih kira-kira? Kunci dari penjumlahan dalam bentuk desimal adalah kita harus mensejajarkan antara koma dengan koma. Ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100. Kita lihat di sini angka 1,2 hanya terdiri dari satuan, tanda koma, dan per 10. Dan angka 3,3 hanya terdiri dari satuan, tanda koma, dan per 10. Maka kita operasikannya 1,2 ditambah 3,3. Ya, ingat komanya sejajar. Satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10. 2 ditambah 3, 5. Tanda koma, 1 ditambah 3, 4. Maka akan menghasilkan 4,5. Ya. Terus selanjutnya contoh yang kedua. Misalkan di sini Ustazah punya angka 12,3 ditambah 1,6. Berapa sih hasilnya? Nah, ingat ya, tanda koma harus sejajar dengan tanda koma, satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, ratusan dengan ratusan. Kita tulis di sini 12,3. Ya. 1,6. Lihat ya, 12,3-nya ini hanya terdiri dari puluhan, satuan, koma, tanda koma, dan per 10. Sedangkan 1,6 hanya terdiri dari satuan, tanda koma, dan per 10. Maka satuan kita sejajarkan dengan satuan. Dari 12,3 ini satuan yang angka berapa? Ya, angka 2. 1, tanda koma, dan per 10-nya angka 6. Ya, seperti ini. Baru kita jumlahkan nih kalau udah bentuknya kayak gini. 3 ditambah 6, 9, tanda koma, 2 tambah 1, 3, 1. Di sini kan kosong saja, kenapa ini tetap 1? Ini tuh dianggapnya ada angka 0, tapi gak usah ditulis. Jadi 1 ditambah 0 akan menghasilkan 1. Jadi hasilnya adalah 13,9. Ya. Contoh yang ketiga. Misalkan di sini Ustazah punya angka 132,1 ditambah 1112,5 akan menghasilkan berapa? Ya. Lihat. Di sini 132,1. Kita tulis dulu di sini 132,1. Hanya terdiri dari ratusan, puluhan, satuan, tanda koma, dan per 10. Sedangkan 1112,5 itu terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, satuan, tanda koma, dan per 10. Maka kita tulisnya di sini, ingat ya, sejajarkan ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, tanda koma dengan tanda koma, dan per 10 dengan per 10. Ya, maka kita tulisnya kayak gimana nih? Kalian boleh nulis dari yang belakang, boleh. Gimana enaknya kalian? Kalau Ustazah sih pakai caranya dengan nulis tanda komanya dulu. Ya, di sini ada angka 5. Tulis gini, baru tulis yang lainnya. Berarti 1112. Ya, biasanya Ustazah nulis dari angka belakang. 2, 1, 1, 1. Gini. Ya. Ini udah sejajar kan? Karena 132 gak ada ribuannya, maka di sini gak ada apa-apa. Ya. Tapi ratusan udah sejajar nih sama ratusan. Puluhan udah sejajar nih dengan puluhan. Satuan udah sejajar juga nih dengan satuan. Tanda koma juga udah pasti sejajar. Dan per 10 juga udah sejajar. Maka kita tinggal menjumlahkan nih. 1 ditambah 5, 6, tanda koma. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. 1 tambah 1, 2. Ini 0 tambah 1, 1. Maka akan menghasilkan 1244,6. Ya. 1244,6. Jangan sampai kalian nulis tanda titik sama komanya bentuknya sama ya. Nah, titik itu cuma titik aja. Kalau tanda koma itu agak panjang.
ya agak ditarik. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang terakhir. Misalkan di sini Ustazah punya angka 143,56 ditambah 12,012. Ya, misalkan di sini Ustazah punya angka 143,56 ditambah 12,012 akan menghasilkan berapa? Kita tulis dulu 143,56 kita jumlahkan dengan 12,012. 12 ini dimulai dari angka apa? Ya, puluhan. Berarti kita nulis di sini puluhan, satuan, tanda koma, per 10, per 100, per 1000. Ya. Walaupun di sini jumlah angkanya di sini ada 5 angka, di sini juga ada 5 angka. Ingat, jangan sejajar waktu kita menjumlahkan. Pokoknya kita fokusnya adalah tanda koma itu harus sejajar dengan tanda koma. Ya. Baru yang lainnya, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, per 1000 dengan per 1000. Ya, kita jumlahkan nih. Karena di sini 143,56 ini enggak ada per 1000-nya, maka di sini kosong kan ya. Jadi 0 ditambah 2 akan menghasilkan 2. 6 ditambah 1, 7. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. 4 tambah 1, 5. 1 tambah 0, 1. Akan menghasilkan 155,572. Jadi hasilnya 155,572. Ya, nih. 155,572. Ingat ya, kalau misalkan setelah tanda koma ini kalian menyebutkan angkanya itu satu-satu, gak boleh 572, gak boleh, tapi harus 572. Kalau yang di sini baru. Jadi tanda bacanya, cara bacanya adalah 155,572. Seperti itu. Nah, jadi ini nih operasi hitung penjumlahan dalam bentuk desimal. Selanjutnya adalah penjumlahan dalam bentuk persen. Ini sih materi yang paling mudah ya. Misalkan di sini Ustazah punya angka 1% ditambah 2%. Maka kita tinggal menjumlahkan aja nih. 1 ditambah 2, 3. Akan menghasilkan 3%. Ya. Misalkan lagi Ustazah punya angka 12% ditambah 3%. Maka kita tinggal jumlahkan 12 ditambah 3. Iya, 15%. Contoh yang lainnya, Ustazah punya angka 23% ditambah 52%. Maka akan menghasilkan 23 ditambah 52. Hasilnya 75%. Ya, untuk persen gampang ya, kalian tinggal menjumlahkan aja. Ya, paham? Nah, jadi hari ini kita sudah membahas nih cara operasi hitung menggunakan operasi hitung pecahan campuran dengan cara menjumlahkan dulu bilangan bulatnya ya, seperti dalam video yang pertama. Terus dalam video yang kedua ini kita sudah membahas mengenai operasi hitung dalam bentuk desimal dan juga persen. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian belum paham, boleh ulang-ulang lagi videonya ya, sampai kalian benar-benar paham. Oke? Nah, setelah kalian tadi mendengarkan materi mengenai operasi hitung penjumlahan dari ketiga materi tadi, sekarang tugasnya kalian buka buku paket matematikanya halaman 29. Kalian kerjakan hanya nomor 1, 2, 8, 9, dan 20. Ya, jadi hanya 5 soal. Nomor 1, 2, 8, 9, dan 20. Ya. Dan untuk nomor 1 dan nomor 2, kalian boleh menggunakan cara yang pada hari Selasa Ustazah bahas, atau boleh menggunakan cara yang baru tadi Ustazah bahas dengan menjumlahkan bilangan bulatnya. Ya, itu bebas, seenaknya kalian. Gimana enaknya.
Yang paling mudah kira-kira yang mana, itu yang kalian pakai, gitu aja ya. Pokoknya hanya 5 soal. Nomor 1, nomor 2, 8, 9, dan 20. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.